7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Elbar Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan malam ini Anda dalam kondisi sehat walafiat, keluarga juga dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat. Dan kita berdoa semoga seluruh rakyat Indonesia dalam kondisi sehat walafiat. Adapun mereka yang sedang berada di rumah sakit dalam kondisi sakit atau mungkin yang terkena COVID, kita doakan semoga mereka semua segera dimudahkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, 2 hari ini ya, kita Masya Allah, jiwa kita barangkali bergolak dengan berbagai macam situasi, berbagai macam peristiwa yang terjadi di negara kita Indonesia tercinta ya. Kita melihat 2 hari yang lalu berapa luar biasanya masyarakat beserta mahasiswa melakukan unjuk rasa ya, demonstrasi ya, setelah adanya pengesahan undang-undang atau RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah ya. Kemudian menimbulkan gelombang demonstran yang luar biasa, dan ini barangkali bentuk protes dari masyarakat yang merasakan bahwa hak-hak mereka mulai dikebiri oleh negara. Itu semua konstitusional, itu semua dijamin oleh undang-undang, maka kita harus menghormati apa yang mereka lakukan ya. Mudah-mudahan siapapun yang tidak setuju atau siapapun yang setuju, kita bersikap secara proporsional. Teman-teman sekalian, namun ada satu hal yang membuat saya agak terkejut ya, pasca demonstrasi yang kedua, di mana sedemikian besar luar biasa ya, masyarakat turun ke jalan, kemudian menyampaikan aspirasinya dengan bahasa yang barangkali cukup keras ya, dengan nada-nada yang tinggi ya. Dan yang perlu kita sesalkan sebenarnya adalah adanya insiden pengerusakan yang kita tidak tahu ini siapa yang melakukan. Yang melakukannya apakah mereka yang melakukan demonstrasi dari awal niatnya ingin menyuarakan kebenaran, atau ingin meminta simpati kepada negara, ingin meminta perhatian dari pemerintah kita, presiden kita Bapak Jokowi. Demikian juga ingin meminta perhatian dari anggota parlemen kita, wakil-wakil kita yang ada, yang duduk di sana ya, para anggota dewan yang terhormat ya. Nah, cukup kita sesalkan, tapi apapun itu sudah terjadi ya, maka yang perlu kita lakukan adalah perbaikan dan berdoa semoga di kemudian hari tidak terjadi pengerusakan seperti itu ya. Teman-teman sekalian, setelah demonstrasi itu terjadi, kemudian terjadi kerusuhan ya, di mana-mana ya, ada pengerusakan ya, ada pembakaran dan seterusnya yang patut kita sesalkan ya. Namun yang lebih mengerikan menurut saya adalah pernyataan negara ya. Ngeri. Ini membuat setiap kita takut untuk bersuara ke depan, takut untuk menyampaikan kebenaran, takut untuk meluruskan negara ya, ketika dia melakukan kesalahan. Pernyataan itu terangkum dalam 7 ya, pernyataan sikap yang dilakukan oleh negara yang diwakili oleh Menko Polhukam Bapak kita yang terhormat Bapak Mahfud MD. Dia mengatakan bahwa di poin kelima dan poin ke-7 dari pernyataan sikap itu, negara akan tegas ya, mafhum mukhalafahnya ya, pengertian yang saya pahami dari pernyataan tersebut. Poin 5 dan poin 7, dan bahkan poin 7 itu diulang sampai 2 kali ya, menegaskan ya, bahwa negara akan bersikap tegas terhadap para demonstran ya, yang telah melakukan kekacauan
ya. Dan juga negara akan bertindak tegas terhadap siapa yang berada di belakang para demonstran. Kok saya melihat begini teman-teman sekalian? Ya. Negara tidak mampu meredam apa yang dilakukan oleh masyarakat. Negara tidak mampu, ya, membuat tensi masyarakat yang sudah meninggi ini menjadi turun. Kemudian mereka keluar ke jalan, mereka datang beramai-ramai, ya, menyampaikan aspirasi mereka. Namun terjadilah sesuatu yang tidak kita harapkan, yakni pengerusakan. Ya. Atas dasar itu negara mengeluarkan kebijakan 7 sikap yang diantaranya 5 dan 7 itu ngeri buat kita. Ya. Kenapa ngeri? Karena negara sekali lagi mengancam, ya, memberikan ancaman kepada siapa-siapa yang demonstrasi, melakukan kekacauan, dan mengancam siapa yang berada di balik demonstrasi tersebut. Ada sikap negara di sini yang seolah-olah menyalahkan. Siapa yang disalahkan? Ada aktor di belakang demonstran. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Tapi kalau ancaman itu, ya, dilakukan oleh negara, maka sama dengan negara ingin membungkam suara rakyat, sama dengan negara ingin membuat mandul rakyat, sama dengan negara ingin menjadikan rakyatnya membebek ketika dia diajak untuk tidak baik, ingin membuat rakyatnya takut untuk bersuara, takut untuk menyampaikan kebenaran karena ancaman telah menanti di hadapan. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Cekidak. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili keseluruhan pemerintah, mewakili kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Saya ingin memberi pengantar dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat dulu bahwa pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha, peraturannya tumpang tindih dan sebagainya. Itu dulu. Oleh sebab itu lalu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama. Di DPR itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara. Kemudian pemerintah sudah berbicara dengan semua serikat buruh berkali-kali di kantor ini, kantor Menko Polhukam, dan di kantor Menteri Perekonomian, kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Jadi sudah bicara sebenarnya dan sudah mengakomodasi, meskipun tidak 100% dari hasil diskusi itu ditemukan jalan tengah akomodasi. Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun dimanapun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk itu. Yang kedua, isinya. Isi dari Undang-Undang Ciptaker ini pertama untuk mempermudah perizinan bagi usaha sehingga tidak birokratis dan tidak tumpang tindih, mempermudah perizinan siapapun yang mau berusaha dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, menyediakan peluang untuk menampung tenaga kerja yang jumlahnya setiap tahun itu 3,5 juta. Angkatan kerja kita setiap tahun itu 3,5 juta. Dengan 82%
tingkat pendidikannya di bawah SMP, sehingga tidak adaptif sebenarnya, belum siap untuk bekerja di bawah IT, ya. Mereka ini pekerja-pekerja yang hanya ijazahnya SMP, SMK ke bawah. Jadi tidak bisa bekerja di padat modal, dia di padat karya yang sebagian besar. Jadi ini yang penting, undang-undang ini bukan hanya untuk buruh yang sekarang banyak berdemo. Ini justru lebih untuk mereka yang belum bisa menjadi buruh, untuk angkatan kerja yang akan datang makin banyak. Sedangkan hak-hak buruhnya sendiri berdasar undang-undang lama secara umum sama sekali tidak diganggu. Kemudian tentu untuk memberantas korupsi di birokrasi melalui pengurusan yang bertele-tele. Sekarang disederhanakan agar tidak ada korupsi, tidak ada pungli dan sebagainya. Yang sekarang ramai karena banyak hoax. Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK. Itu tidak benar. Pesangon justru ada. Dibilang tidak ada cuti, tidak cuti haid, cuti hamil dan sebagainya. Di sini ada di undang-undang ini. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga. Karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoax yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersialkan. Ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari undang-undang ini karena aspirasi. Sesudah diskusi-diskusi, tolong Pak keluarkan tuh undang-undang, sudah kita keluarkan. Nggak ada di situ ngatur soal dunia pendidikan. Apalagi mengkomersialkan. Di situ dunia pendidikan hanya diatur di dalam pasal 65 yang justru mempermudah bahwa pendidikan itu adalah lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersil. Ini ditegaskan justru di undang-undang ini, malah dibalik di dalam berita-berita yang hoax itu. Oleh sebab itu, melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mari kita semuanya menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing. Pemerintah, rakyat atau masyarakat dan civil society. Mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat. Dan untuk itu pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain,
dan tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. 4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. 5. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. 6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi, 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, itu teman-teman sekalian videonya, ya, pernyataan sikap dari negara yang diwakili oleh Menko Polhukam, Bapak kita yang terhormat Bapak Mahfud MD. Ya, sekali lagi, apapun komentar Anda teman-teman sekalian, ya, apakah Anda menganggap bahwa ini akan mengkebiri hak-hak rakyat untuk bersuara? Silahkan Anda tulis komentar Anda di bawah, ya, di kolom komentar. Silahkan tuangkan ide-ide apapun, siapa tahu ada orang yang membaca dan terinspirasi untuk menyampaikan kebenaran. Sekali lagi teman-teman sekalian, jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Kulil haq walau kana marran, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit sekalipun, walaupun mungkin yang akan kita hadapi itu adalah tekanan, pressure yang luar biasa. Tapi ketika itu kebenaran, maka sampaikan dengan tulus ikhlas. Insya Allah, Allah akan membantu setiap perjuangan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Teman-teman sekalian, jangan lupa, ya, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, tekan loncengnya, nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notif dari video-video terbaru dari channel ini. Kemudian jangan lupa like, komentar, and share. Mudah-mudahan video ini selalu memberikan manfaat kepada kita sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.